Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Horas keren-kerenku, Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Ama. Saya Makel dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana akang teteh. Perkenalkan nami Abdi teh Rijal. Abdi teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo, dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Hai teman-teman kreator, kita ucapkan selamat untuk 300 peserta yang berhasil lolos di gerakan One Village, One YouTuber. Silahkan periksa email kamu
untuk memastikan bahwa kamu telah lolos di gerakan OVOY, dan kita akan memberikan konfirmasi melalui email, dan teman-teman akan mendapatkan link kepesertaan untuk masuk ke Telegram sebagai peserta One Village, One YouTuber. Buat kamu yang belum lolos dan mungkin kamu ketinggalan, jangan khawatir. Karena masa pendaftaran akan kita perpanjang sampai tanggal 20 Desember 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi, silahkan daftarkan diri kamu di ovoy.geti.id sekarang. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selubis kontrol baris, salam SDGs desa. Pagi ini sedianya kita mendengarkan dari Gus Ivan tentang menyongsong badan hukum baru pada badan usaha milik desa. Ini menarik karena hari ini adalah hari peluncuran badan hukum, sertifikat badan hukum dari badan usaha milik desa. Jadi kalau selama ini kita masih sempat ada beberapa argumen tentang keberadaan badan hukum BUMDes itu seperti apa, maka silang pendapat itu mestinya sudah selesai akhir tahun ini karena sudah difinalkan menjadi badan hukum, dan ini adalah badan hukum usaha. Jadi BUMDes adalah badan hukum usaha, dan hari ini diluncurkan sertifikat badan hukum usaha. Teman-teman BUMDes yang sudah terdaftar dan kemudian sudah mendapatkan sertifikat badan hukum dari badan usaha milik desanya, selamat. Jumlahnya berapa saya tidak tahu persisnya, tapi yang jelas hari ini akan ada peluncuran badan hukum dari BUMDes. Dan yang menarik adalah ada banyak menteri yang akan hadir di acara ini, jadi semakin memperteguh posisi dari badan usaha milik desa. Nah, peluang ini mestinya direspon baik oleh teman-teman di desa, karena badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama ini akan menjadi salah satu sumber dari pendapatan asli desa kalau kita melihat dari sumber-sumber pendapatan desa. Nah, semoga teman-teman yang sudah mendapatkan badan hukum BUMDesnya bisa bergerak lebih leluasa, karena dengan sudah memiliki badan hukum usaha, maka sebagai entitas bisnis secara keperdataan maka sudah punya kekuatan legal, dan para pihak sudah bisa melakukan perikatan-perikatan perdata ketika akan melakukan usaha. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat sukses teman-teman Kementerian Desa yang sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang mungkin sempat dengan naik turunnya informasi, berkembangnya informasi, lambatnya verifikasi dan seterusnya, tapi setidaknya hari ini kita sudah bisa akan mengikuti, nanti kita akan mengikuti pukul 11 nanti acara peluncurannya jam 11.40 kalau dari jadwalnya, dari jadwal yang sempat kita lihat. Semoga ini menjadi momentum yang baik. Kita akan mendengar nanti pidatonya Presiden Jokowi tentang badan usaha milik desa itu seperti apa dan seterusnya. Karena Gus Ivan nggak bisa bergabung, mungkin kita beri kesempatan teman-teman yang ingin memberikan pandangan, pendapat, mungkin ucapan selamat atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bisa bedah bersama. Mas Agus Priyadi, apa guna badan hukum bisa untuk memenuhi persyaratan kerjasama? Nah, ini pertanyaan yang sudah langsung dijawab.
bisa untuk atas nama sertifikat tanah, bisa untuk ambil kredit, ya, ikut tender, membuat SIUP, ada yang lain ya. Untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah juga pasti akan menjadi salah satu syaratnya. Seperti koperasi umpamanya sekarang ini syarat mendapatkan dukungan dari pemerintah adalah sudah ada koperasi itu sejak 2 tahun dan selalu ada RAT dan melaporkan keuangannya. Artinya kita akan menjadi bagian dari syarat-syarat mendapatkan support. Jadi semoga ini juga dipahami oleh teman-teman kementerian, lembaga yang ingin memberikan bantuan, tidak kemudian seperti yang kemarin-kemarin mengkondisikan membuat BUMDes sebelum dapat bantuan. Jadi lebih pada ya BUMDes atau BUMDesmanya ada dulu baru mendapatkan bantuan. Kira-kira itu Mas Agus Riyadi yang bisa kita berikan. Kemudian silahkan teman-teman yang ingin memberikan pandangan pendapatnya tentang peluncuran sertifikat badan hukum ini dan mungkin respon terhadap lahirnya aturan dan kebijakan-kebijakan tentang ini. Kita berikan kesempatan, silakan ada yang ingin menyampaikan, silakan Resen kalau ada. Kalau tidak ada, mungkin memang semua sedang ikut berbahagia menyemarakkan peluncuran sertifikat BUMDes. Oke, Mas Yazid Bustomi, silakan di open video dulu sebelum open mic. Assalamualaikum, terima kasih Pak De. Waalaikumsalam, silakan. Saya Yazid Bustomi, pendamping desa di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ini alhamdulillah pada hari ini, insya Allah nanti Presiden akan meluncurkan sertifikat bersama-sama Badan Usaha Milik Desa dan BUMDesa bersama. Ini ada pertanyaan dari saya mengenai pendirian BUMDes. Memang kita ketahui bahwa secara Undang-Undang 6/2014 bahwa desa dapat mendirikan BUMDes untuk kemajuan desanya. Namun kami sebagai pendamping di kecamatan kami memang juga melihat ada salah satu desa memang ada prihatin karena di sana secara aset desa juga kurang menguntungkan. Terus untuk dibangun BUMDes juga memang kesulitan dalam bidang kerjanya kayak gitu, bidang usahanya kayak gitu, sehingga sampai saat ini pun walaupun sudah dibentuk namanya sosialisasi, inisiasi, akhirnya belum maksimal untuk bisa sampai ke tahap pendaftaran dan untuk dapat sertifikat badan hukumnya gitu Pak. Kira-kira bagaimana ya? Kami di setiap pendampingan itu bahkan pernah matur ke desa bahwa monggo kalau misalnya panjenengan menginginkan dana desa semuanya untuk BUMDes, saya nggak apa-apa karena pada saat ini belum ada ketentuan yang mengatur itu. Karena saya yakin kalau sampean berani, insya Allah nanti tahun depan saya hanya menunggu hasil dari panjenengan berusaha ini, sehingga ini akan menjadi PADes yang mana nanti saya nggak usah mengecek lagi karena itu adalah hak dari panjenengan semua. Saya nggak akan memeriksa hal itu. Tapi berkenaan dengan itu kan mulai tahun berapa ada penyakit corona kan yang akhirnya mewajibkan desa untuk refocusing dan lain sebagainya.
Sehingga pertanyaannya balik lagi, kira-kira kalau memang pada bulan Februari memang ada desa yang belum bisa mendirikannya, itu kira-kira bagaimana untuk ke depan sananya, Pak Dek? Dari saya mungkin gitu aja, Pak Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara kebijakan saya nggak tahu kalau untuk masalah perizinan pendirian BUMDes-nya. Tetapi kalau secara logika bahwa penerbitan sertifikat badan hukum itu pasti tidak akan berhenti pada saat kemudian mungkin 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi atau apapun itu. Yang saya tahu pembatasan waktu itu adalah untuk badan usaha milik desa bersama yang berasal dari XPNPM. Itu memang ada batas waktunya 2 tahun. Tapi kalau untuk badan usaha milik desa di luar XPNPM sepertinya yang saya cermati itu nggak ada harus sudah terbentuk dalam 2 tahun. Itu satu. Yang kedua, tentang badan usaha milik desa itu boleh. Artinya desa boleh mendirikan. Ini sebenarnya lebih pada sebelum mendirikan memang harus ada kajian. Kajian yang memang kemudian tidak terjadi seperti beberapa waktu yang kemarin, itu mendirikan BUMDes karena atas petunjuk bupati, atas petunjuk bantuan dan seterusnya. Pada akhirnya kemudian ada beberapa yang tidak berjalan. Nah, badan usaha milik desa yang sekarang, yang ke depan itu mestinya pada saat proses untuk melakukan permohonan sertifikat badan hukum sertifikat badan hukum dari BUMDes, maka mestinya beberapa hal yang dipersyaratkan seperti rencana bisnisnya dan seterusnya itu memang harus sudah tuntas. Oleh karenanya yang menjadi penting dipahami adalah BUMDes itu adalah badan hukum usaha, jadi badan usaha milik desa. Ada 2 di situ sebagai badan layanan umum dan badan bisnis. Kalau badan layanan umum memang tidak ditargetkan atau tidak ditargetkan menjadi sumber pendapatan asli desa, tapi kalau badan bisnisnya pasti itu ditargetkan menjadi badan usaha milik desa, menjadi pendapatan asli desa. Nah, apakah benar bahwa desa itu tidak punya potensi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik sebenarnya menurut saya. Kenapa? Karena apakah memang benar-benar tidak punya potensi atau teman-teman belum bisa mengenali potensinya? Itu yang menjadi pertanyaan pentingnya. Karena seperti halnya kita melihat yang sederhana saja. Orang membajak sawah dengan menggunakan kerbau umpamanya. Ya kalau untuk orang di desa itu ya sesuatu hal yang biasa saja. Tetapi itu bisa saja sebagai satu potensi bisnis wisata karena memang dilintasi orang yang mau. Ini salah satu contoh. Saya dulu di Temanggung, di lintasan perjalanan wisatawan menuju Dieng. Jadi ternyata ketika ada turis yang mau ke Dieng, itu melihat orang yang sedang membajak tanah di sawah menggunakan kerbau, itu menjadi daya tarik untuk wisatawan. Hanya mereka parkir dulu, kemudian mereka foto-foto, bahkan kemudian capingnya dibeli dan seterusnya. Artinya buat kita ya itu udah hari-hari biasa gitu. Itu bukan sesuatu, tetapi buat orang lain itu jadi sesuatu, sehingga ini bisa dilihat sebagai satu potensi mamanya. Memelihara kambing, memandikan kerbau di sungai, ya mungkin hari-hari kita dulu kayak gitu, tetapi bahwa orang kota mungkin memandikan kerbau itu ya sensasi tersendiri sebagai satu wisata. Nah,
Ini bagian-bagian yang kita bisa lihat bahwa kalau kalau bicara tidak ada potensi, maka sebenarnya pertanyaannya adalah kita yang belum mampu melihat potensinya atau bagaimana. Nah, ini yang sebenarnya menjadi penting untuk memulai BUMDes adalah mengenali potensi dan permasalahan. Jadi potensi dan permasalahan di desa itu apa? Kalau nggak ada potensi, lihat masalah. Ada masalah apa ini? Nah, dari masalah itu kemudian dicari solusinya, sehingga kemudian dari situlah bagian yang kemudian bisa dicarikan solusi, dan solusi menyelesaikan masalah itu adalah bisnis. Jadi contoh yang paling gampang untuk kita, mungkin kita bicara ojek. Ojek itu dulu kalau sebelum ada Gojek, maka kita harus jalan kaki dulu ke pangkalan. Habis itu kadang kita harus tawar-menawar karena harganya nggak standar. Jadi kalau kelihatan orang nggak pernah naik ojek, maka kemudian dibuka harga penawarannya tinggi dan seterusnya. Nah, ini masalah. Oleh Pak Nadiem itu dilihat ini sebagai satu masalah. Nggak ada standar harga, kemudian harus jalan kaki, tidak langsung bisa dijemput di alamat, dan seterusnya kan gitu. Sebelum ada Pak Nadiem dulu, saya pernah ingat waktu masih kuliah itu ada pangkalan becak di Tegal kalau nggak salah. Pangkalan becak di Tegal itu yang dekat dengan telepon umum. Kemudian salah satu problemnya kita kalau nyari becak kan mesti harus datang ke pangkalan becak dulu kan gitu. Atau nunggu ada becak yang lewat depan rumah kita. Nah, ketika telepon umum itu kemudian bisa ada telepon umum yang bisa dipanggil, artinya ada nomor teleponnya, maka orang di sekitaran situ itu bisa nelpon ke telepon umum itu, yang angkat nanti si tukang becak, untuk kemudian memanggil becak itu untuk dia mau pergi kemana dan seterusnya. Artinya ada masalah, kemudian dicarikan solusi, akhirnya ada bisnis di situ. Cuma waktu itu kan Telkom lebih pada memberikan layanan saja, bahwa telepon umum bisa dipanggil dan seterusnya. Nah, ini menarik sebenarnya bagaimana teman-teman pendamping profesional itu menginisiasi, mencoba memberikan pandangan atau membuka pandangan tentang ini loh, di situ ada problem menarik yang kemudian bisa dilakukan penjajakan menjadi peluang bisnis. Sama seperti kemarin kita mendapatkan pembelajaran dari desa di Karanganyar ya kalau nggak salah ya, tentang pengelolaan sampah. Ada tempat TPA-nya, kemudian harus keluar tiap bulan untuk membersihkan dan seterusnya. Kemudian ada iuran ke warga untuk mengambil sampah dan seterusnya. Ketika kemudian ada yang ada ini dilihat sebagai satu ruang yang menarik, maka kemudian kenapa nggak di BUMDes yang mengelola? Kemudian di TPA-nya menjadi ternak margot umpamanya. Yang mereka lakukan. Akhirnya yaitu bisa berjalan, yang iuran seperti biasa tetap jalan, dan bahkan desa tidak kemudian benar-benar duit iuran warga untuk kebersihan itu benar-benar habis hanya untuk sewa alat berat, untuk membuang sampah dan seterusnya, tetapi kemudian itu bisa menjadi pendapatan dari badan usaha milik desa untuk kemudian akhirnya mengelola sampah itu menjadi bagian dari keuntungan, karena pengambilan sampah dari warga itu sudah tercover dari iuran warga umpamanya seperti itu. Jadi sekali lagi Mas, saya sampaikan bahwa kalau bicara badan usaha, maka sebenarnya saya nggak yakin bahwa tidak ada potensi bisnis sama sekali. Hanya mungkin belum terbuka untuk kemudian kita melihat potensi bisnisnya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tambahkan. Silakan yang lain. Ini Geni Langit, kami belum tahu apakah hari ini sudah masuk launching penerbitan
Oke, itu sudah diberikan informasinya, bisa dicek di bumdes.kemendesa.go.id, username password. Secara teknis saya tidak terlibat, jadi nggak paham betul. Silakan Pak Parti kalau ingin menyampaikan secara langsung. Pak Parti, silakan open mic. Ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Parti, kemarin acaranya sukses. Ya, terima kasih. Kami dari BUMDes Gema Mandiri Geni Langit itu sudah mendaftar di Kemendes, kemudian sudah ke Kemenkumham, dan sudah kembali ke desa. Kita mengadakan berita acara penyesuaian dengan PP 11 dan kita naikkan kembali. Namun kemarin itu kami masih belum mendapat informasi akhir apakah sudah fix semuanya atau belum. Kemudian kalau hari ini launching penerbitan sertifikat BUMDes secara nasional, apakah sudah hari ini sudah bisa launching atau belum, kami masih belum tahu. Sudah dapat sertifikatnya belum? Belum Mbak De. Oh, belum. Mungkin masuk dalam daftar proses mungkin. Atau kalau enggak bisa dikoordinasikan, dikomunikasikan ke Sapa Desa, ditanyakan keberadaan apakah sudah masuk yang hari ini diluncurkan atau belum. Kemudian kami ada pertanyaan sedikit. Oke, silakan. Kalau misalnya nanti setelah kita punya BUMDes yang sudah berbadan hukum, kemudian desa itu kan punya DD. Misalnya DD itu dimasukkan semuanya ke BUMDes, kemudian untuk pengelolaannya melalui BUMDes, itu bagaimana ya wacana seperti itu? Pernah kami mengikuti kegiatan di Panggung Harjo yang waktu itu pembahasan tentang BUMDes, ada desa yang semua DD-nya dimasukkan ke BUMDes, sehingga untuk peng-SPJ-nya itu hanya lewat BUMDes 1 PSPJ. Itu wacana ke depan seperti itu kira-kira bagaimana ya? Untuk mungkin dari para pendamping ada yang menanggapi. Oke, sebenarnya nggak ada masalah Mbak Lurah. Jadi cuma kalau DD dimasukkan ke BUMDes itu masuknya penyertaan modal. Artinya ketika itu penyertaan modal dan disepakati oleh musyawarah desa bahwa semua dana desa disertakan ke BUMDes, ya nggak masalah ketika kemudian musyawarah desa menyepakati. Tetapi yang kemudian menjadi penting adalah memang ada rencana bisnis yang akan dikembangkan, bukan kemudian masuk ke BUMDes tapi tidak ada rencana bisnisnya, kemudian duit itu kemudian tidak berkembang dan seterusnya. Itu aja yang menjadi penting. Artinya badan usaha milik desanya memang harus benar-benar dikelola secara profesional. Dana desa menjadi penyertaan sebenarnya ini yang dulu pernah saya sampaikan, jadi tentang bagaimana ibarat kata sama-sama anak dapat warisan. Itu kemudian warisan ini kita identikan dengan dana desa. Karena kan sampean nggak ngapa-ngapain juga dapat dana desa kan gitu. Sama kayak warisan nggak ngapa-ngapain juga dapat warisan kan gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana memanfaatkan uang warisan itu kan gitu. Ada yang kemudian untuk membangun rumah, ada kemudian yang satu untuk kemudian beli kios di pasar. Ini kan akan berbeda hasilnya. Yang satu itu kemudian hanya dapat fisik rumah, tidak produktif. Tapi yang satu karena untuk beli kios di pasar, maka kemudian dia bisa berdagang dan dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah ini sama, DD ini apakah kemudian akan dihabiskan untuk bikin gapura desa yang mungkin nilainya sampai 1 miliar gitu kan, karena saya sempat lihat juga ada desa dengan bangunan gerbang desa yang
kayak bentuknya kayak Benteng Takeshi gitu kan, yang sangat mewah luar biasa, atau kemudian membangun jalan yang sebenarnya jalan itu ya makadam sudah cukup, tapi kemudian dilakukan betonisasi penuh gitu kan. Nah, ini kan dampak ekonominya seperti apa? Nah, kalau kemudian secara dampak ekonominya oke, yang menjadi penting adalah bahwa dana itu harus punya dampak ekonomi masyarakat. Nah, apakah itu kemudian infrastruktur yang memang dibutuhkan masyarakat, atau kemudian disertakan di badan usaha milik desa. Jadi secara aturan nggak ada yang dilanggar ketika 100% dana desa untuk penyertaan ke BUMDes. Yang kemudian perlu lebih berhati-hati adalah tentang perencanaan bisnis dari badan usaha milik desa ketika ada penyertaan dana dari desa ke BUMDes. Ini sama seperti kalau kita bicara badan usaha milik desa, badan usaha milik negara. Ketika negara akan melakukan tambahan modal ke badan usaha milik negara, maka perlu ada kejelasan. Perlu ada kejelasan bahwa ini akan dipakai untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk membantu membayar hutang, atau kemudian untuk ekspansi dan seterusnya. Kira-kira itu Mbak Lurah yang bisa tambahkan. Kalau teman-teman ada yang ingin memberikan respon juga silahkan. Jadi terima kasih Pak D. Kebetulan ini kita sudah penggalian potensi usaha dan sudah menemukan jenis usahanya, dan sementara untuk dari penguatan desa per tahun sudah ada, namun ke depan kita bisnisnya tadi, penguatan bisnisnya, usahanya, mudah-mudahan nanti bisa semakin berkembang. Ya, silakan. Jadi memang penyertaan modal usaha ke BUMDes itu tidak ada batasan maksimal berapa dan seterusnya, tetapi kalau kemudian mengikuti Perpres yang baru ini, maka ada 40, 20, dan 8 itu yang memang harus teralokasi. Jadi kalau di tahun 2022 ya maksimal alokasikan cuma 32%. Artinya ya 32% itu kalau memang tidak ada keperluan yang lain. Bang Ardhani mau memberikan tambahan, silakan. Ya, makasih Pak D. Izin Mbak Lurah Pati. Soal penggunaan DD untuk misalnya untuk seluruhnya dimasukkan ke penyertaan modal di BUMDes. Secara teknis kalau seluruh dana desa dimasukkan ke BUMDes itu tampaknya sulit, karena ada hal yang bahwa pemerintah desa itu punya fungsi pelayanan publik juga yang itu tidak bisa hitung-hitungan ekonomi. Misalnya ya program-program prioritas nasional yang harus didukung juga, misalnya pencegahan stunting segala macam, yang itu tidak bisa dihitung secara ekonominya berapa. Ya. Karena kalau masuk sebagai penyertaan modal kan dia pembiayaan, dan pembiayaan itu kan harus ada kembali pada suatu saat kembali lagi ke desa. Nah, untuk pelayanan-pelayanan publik sulit, misalnya pencegahan stunting segala macam. Nanti kemudian juga bahwa ukuran kesejahteraan warga itu kan tidak semata-mata berapa banyak uang. Misalnya, makanya ukuran kesejahteraan kan misalnya kita bangun jalan. Memang secara nominal itu tidak ada uang yang didapat warga. Tapi ketika warga aman berjalan, mungkin di desa terang sehingga tingkat keamanan baik. Nah, itu kan ukuran menjadi sejahtera, tapi tidak berupa uang atau manfaat ekonomi tidak langsung seperti itu. Jadi secara teknis agak sulit tadi kalau walaupun misalnya Perpres 104 nggak ada. Walaupun Perpres 104 tidak ada atau dicabut. Nah, tapi kalau mayoritas dana desa dimasukkan ke BUMDes bisa, tapi kalau 100% nggak bisa, kecuali
kecuali bahwa desa itu sesuai sumber pendapatan desa itu kan ada 7 macam-macam. Misalnya PADES-nya memang sudah oke, sehingga untuk dana desa dimasukin ke situ semua. Nah, kita yang untuk yang lain-lain kita pakai PADES segala macam. Tapi bagi desa-desa ya terutama sekali mungkin mayoritas di Indonesia yang masih sumber pendanaan utamanya itu mengandalkan dana desa, akan kesulitan untuk melakukan kalau sampai 100%, Mbak Lurah. Kalau misalnya 50% deh, ya mungkin masih bisa. Itu agak sulit. Kira-kira seperti itu Pak D tambahannya, makasih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya apakah boleh? Jawabannya itu boleh. Bahwa kemudian apakah memungkinkan atau tidak, maka musyawarah desa yang kemudian perlu menyampaikan. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Lura bahwa berdasarkan satu waktu ada di Panggung Harjo, maka memang kalau saya menangkap konsepsinya adalah bagaimana badan layanan umum atau yang untuk kemanfaatan masyarakat itu juga dikelola oleh BUMDes. Jadi mungkin ini yang perlu kita pahami bahwa satu, secara aturan hukum nggak ada yang dilanggar ketika memang itu menjadi hasil dari musyawarah desa. Yang kedua bahwa orientasi atau pembangunan desa kan sumbernya tidak hanya dari dana desa saja. Jadi kalau Bang Ardhani tadi nggak mungkin atau sulit dan seterusnya, ya memang ketika desanya tidak ada pendapatan lain ya dalam pembangunan ya paling mungkin ya dari BUMDes Mama. Kalau memang seperti Panggung Harjo yang penghasilan dari setoran dari BUMDesnya dia sudah sampai 1 miliar dan seterusnya, ya itu kan sudah pendapatan asli desa, dia bisa melakukan pembangunan desanya ya dari PADES umpamanya seperti itu. Ini yang perlu saya berikan gambaran bahwa badan usaha milik desa itu ada bagian-bagian juga yang merupakan badan layanan umum. Itu secara aturannya jelas, sehingga kalau bicara badan layanan umum maka kegiatan-kegiatan untuk kemanfaatan masyarakat secara langsung itu juga bisa ada yang dirasakan secara langsung yang dikelola oleh BUMDes, seperti yang kita kemarin mendapat pembelajaran dari Karanganyar waktu itu tentang bagaimana pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini kan juga ketika masyarakat merasa nyaman dengan pengelolaan sampah, apalagi sampah organik dibayar per kilo Rp800 dan seterusnya, akhirnya kan beban iuran warga itu juga terselesaikan dengan dia membayar sampah yang sudah dipilah-pilah. Inilah yang kemudian menjadi perlunya kreativitas dari teman-teman di desa, teman-teman pendamping desa, bahwa orientasinya pemerintah desa itu juga sudah memulai pada orientasi melakukan entrepreneur pemerintahan. Jadi bisnis pemerintah memberikan layanan yang terbaik dengan sumber daya yang ada. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan, bahwa musyawarah desa menjadi sangat penting kalau memang ada aturan-aturan yang mengikuti dari dana desa itu. Seperti hari ini kita bicara tentang bagaimana dana desa sudah 40% untuk BLT desa, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk COVID dan seterusnya, ya itu harus dipenuhi. Nah, ketika kemudian pada saatnya itu nggak ada, dan kemudian desa juga sudah punya pendapatan asli desa yang bisa membiayai agenda-agenda pembangunan desa sesuai dengan basis data SDGs umpamanya, ya fine-fine aja, nggak ada masalah untuk kemudian 100% menjadi penyertaan modal, sehingga bisa dibayangkan dalam sekian tahun ke depan maka penyertaan modal yang begitu besar ke BUMDes dan BUMDesnya mampu mengelola dengan baik, maka pendapatan asli desanya akan besar dari badan usaha milik desa. Artinya 7 sumber pendapatan yang disebutkan itu nantinya yang paling besar bukan dari dana desa, tapi dari penerimaan yang dari hasil BUMDes.
Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Silakan yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan pandangannya. Ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pandangan-pandangan lain, silakan. Oke, mungkin sedang persiapan untuk acara nanti bersama Presiden, jadi sedang ada kesibukan di sana. Oke, silakan. Pak. Ya, terima kasih Pak Dik. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya menanggapi yang tadi dari Mbah Pardi ya. Itu ketika dana desa ingin semua dianggarkan untuk tahun ini, saya kira tidak mungkin. Makanya kecuali untuk 2023 karena ada 68% yang harus dilaksanakan. Nah, 32%-nya misalkan kegiatan yang lain, karena ada kegiatan yang sudah biasa per tahunnya itu teranggarkan, kecuali mungkin hari ini desa itu sudah memiliki PAD yang besar ya. Yang 30%-nya bisa dimodalkan, digulirkan menjadi penyertaan modal BUMDes. Tapi kan harus dilihat usahanya dulu, Pak. Kalaupun usahanya itu menguntungkan, ya tidak memungkinkan. Kita bisa lihat di salah satu desa di yang di Tasik itu kan, yang membuat lapangan bola itu. Ya, jadi semuanya ke sana. 2 tahun itu anggaran DD itu di sana. Tapi hasilnya kan bisa tahun ketiga itu bisa menghasilkan PADes satu grup bola membayar 500.000, itu yang daftar bermain itu sudah banyak. Maka yang dari pembangunan fisik dan sosial yang lainnya itu dibiayai oleh PADes tersebut. Itu. Yang penting berani aja desanya, gitu kan. Dan BUMDesnya sudah betul-betul berusaha, gitu kan. Tidak berhenti, nantinya takutnya berhenti di jalan gitu. Usahanya yang betul-betul harus matang, yang betul harus perencanaan jelas gitu. Makanya ini dan itu di musyawarah desa kan. Jadi ketika nanti takut dibumdeskan, masyarakat bertanya, oh ini anggarannya saya kan misal pendidikan, biasanya guru PAUD ada insentif dari DD, ini tidak ada gitu kan. Nah, kecuali mungkin di awal ada PADes dulu yang bisa menerangi dari insentif PAUD, insentif yang lain, terus lagi untuk kegiatan yang lainnya. Mungkin kalau tidak ada 68% ini, 50%-nya bisa ke DD, gitu kan. Tapi hari ini kan desa-desa tidak berani ke sana, gitu kan. Lebih banyak lihat desa itu lebih ingin membangun dan membagi-bagi, tapi tidak berani melakukan usaha, gitu kan. Oke, jadi secara sekilas sebenarnya ya ini kembali lagi ke bagaimana teman-teman melihat Badan Usaha Milik Desa ini sebagai satu potensi untuk bisa mendatangkan pendapatan asli desa, itu yang menjadi penting. Jadi cara pandang teman-teman melihat badan usaha milik desa itu seperti apa, prospek bisnisnya seperti apa. Salah satu contoh yang sering saya sampaikan itu di Purbalingga, itu ada pembangunan rest area dari desa di salah satu desa di Purbalingga, Lasem. Lasem atau mana ya, saya lupa nama desanya.
itu dia kepala desa itu sudah berobsesi atau sudah membuat perencanaan bahwa dari BUMDes rest area itu ditargetkan bahwa tahun kedua nanti itu bisa kemudian memberikan pendapatan asli desa bisa sampai di angka 1 miliar umpamanya. Artinya ya memang pada akhirnya di tahun-tahun berikutnya itu kemudian terlihat bahwa pendapatan dari BUMDes itu mampu benar-benar menjadi sumber pendapatan asli desa, membackup atau memenuhi ruang fiskal yang dibutuhkan oleh desa. Nah ini yang memang butuh keberanian, butuh perhitungan yang matang, karena memang desa pasti punya agenda-agenda yang kemudian harus melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan ke masyarakat. Itu kira-kira yang bisa kita garis bawahi. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan tidak bisa. Pasti bisa mengalokasikan anggaran untuk keperluan-keperluan yang seperti tadi dimaksudkan, tetapi memang ada kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan, dan musyawarah desa menjadi kata kunci untuk kemudian kesepahaman bersama. Ibarat kata, saya selalu mencontohkan tentang tadi uang waris tadi. Ketika kita dapat uang dan kemudian kita tidak konsumtif, kemudian kita mau berpuasa lebih dulu gitu kan, tidak kemudian karena ada duit, oke, belanja ini dan seterusnya, tetapi berpikir bahwa sekian tahun lagi kita harus punya ini yang kemudian bisa menjadi aset produktif. Nah ini yang menjadi penting dikuasai atau dipahami oleh teman-teman, bahwa penyertaan modal ke BUMDes itu adalah penyertaan untuk usaha produktif desa atau mengembangkan bisnisnya desa. Nah ini yang menjadi penting, sehingga penyertaannya pun harus terukur, jangan sampai kemudian penyertaannya lebih pada emosional, tidak ada kalkulasi bisnisnya, sehingga kemudian yang terjadi adalah yang seperti kemarin sekian puluh ribu BUMDes terdaftar dan seterusnya. Ketika dilakukan pendaftaran dengan cara-cara profesional, punya rencana bisnis dan seterusnya, ya kita bisa lihat berapa jumlah BUMDes yang melakukan pendaftaran dari jumlah yang pernah disebutkan sebelumnya. Ini kan kalau kita bicara tahun berapa dulu, sudah di 2010 kalau nggak salah, atau 2012 disebutkan jumlah BUMDes seluruh Indonesia sekian puluh ribu dan seterusnya. Ya hari ini yang memang mampu melakukan pendaftaran berapa? Berarti kan ada yang kurang pas ketika kemarin berproses dalam penyusunan BUMDesnya. Jadi sekedar menjadi target dari Pemda bahwa seluruh desa di kabupatennya sudah ada BUMDes umpamanya. Kemudian sekian persen desa seluruh Indonesia sudah ada BUMDes, tapi tidak berdiri berdasarkan dengan analisis sebagai satu badan usaha yang benar-benar. Kira-kira itu yang menjadi catatan kita bersama lah. Ini kita tidak jadi mohon teman-teman juga memahami, ini kita tidak sedang mencari salah, tetapi ini kita lebih pada sedang mencoba belajar dari pengalaman yang sudah berjalan. Kira-kira itu tambahan dari saya. Silakan kalau ada masih ada yang ingin menyampaikan pendapat, masih ada waktu 9 menit sebelum kita tutup acara ini. Dan sekali lagi selamat teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat badan hukumnya. Semoga dengan sertifikat badan hukum bisa menjadi akselerasi untuk lebih cepat dalam proses pembangunan di desanya. Ada teman-teman yang ingin menambahkan? Mungkin Pak Parti mau menambahkan, silakan. Iya Pak De, mungkin di
tingkat desa itu tanggapan untuk mendaftarkan itu tidak semuanya respon. Ada yang aktif, ada juga yang tidak aktif. Nanti bagaimana dampaknya kepada desa-desa yang mungkin tidak aktif dan tidak mendaftarkan BUMDes-nya ke Mendes, atau mungkin juga desa yang tidak punya BUMDes, apakah kedepannya tidak mendapatkan program bantuan yang lewat BUMDes gitu ya? Nanti untuk desa-desa yang tidak progres terhadap yang seharusnya membentuk BUMDes, yang seharusnya mendaftarkan tetapi tidak mengikuti proses itu. Maksudnya gimana? Kan di desa, misalnya kami satu kecamatan itu, misalnya kami ada 8 desa, itu yang aktif mengikuti kegiatan istilahnya BUMDes-nya ada dan mau mendaftarkan, itu tidak semuanya ikut daftar atau tidak semuanya aktif dalam pembentukan BUMDes. Itu nanti yang desa yang tidak mendaftarkan BUMDes-nya atau desa yang tidak membentuk BUMDes itu ke depan, kalau BUMDes harus mendaftarkan, kemudian yang berbadan hukum dan yang mendapat program itu yang hanya yang mendapat sertifikat, misalnya seperti itu, dampak-dampak ke depan yang desa yang tidak aktif, ini bagaimana? Itu juga tugas pendamping ini. Ya itu bagian dari risiko yang harus diambil, artinya bahwa memang ketika, jadi gini, mereka-mereka yang pertama memulai itu pasti akan mendapatkan manfaat lebih, ibarat katakan gitu. Artinya siapapun itu, kita datang ke masjid umpamanya, datang lebih awal kan pasti dapat soft paling depan kan gitu. Kalau datang di belakang mungkin ya nanti dapatnya di teras. Yaitu risikonya ketika hujan ya yang di teras bisa kehujanan. Tapi kalau yang datang lebih awal dia udah ada di dalam, udah di soft paling depan di belakang imam kan, kemungkinan kehujanannya kan kecil. Artinya ya konsekuensi ketika kemudian tidak merespon cepat, kemudian tidak mengikuti tahapan-tahapan proses, ya konsekuensinya ya harus diterima, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika Kementerian Koperasi akan memberikan bantuan, bukan bantuan, mungkin akan memberikan dana bergulir, program dana bergulir. Syaratnya adalah 2 tahun sudah berjalan, ada RAT-nya dan laporan keuangannya sehat. Maka ketika sudah berbadan hukum pun, tetapi nggak pernah bikin laporan, ya kan, di koperasi, kemudian bikin laporan, tapi kondisinya nggak sehat, ya nggak akan dapat program dana bergulir kan gitu. Nah itu konsekuensi dari ketika kita melakukan sesuatu dan tidak bisa menjalankan dengan baik. Artinya ya apalagi Anda nggak punya BUMDes ya pasti udah nggak mungkin dapat program. Orang yang sudah punya BUMDes, punya sertifikat badan hukum aja, ketika laporannya tidak jelas saja bisa nggak dapat program kan gitu. Apalagi yang nggak punya badan hukum. Nah ini yang kemudian mungkin menjadi satu sarana ke teman-teman alasan ke teman-teman pendamping untuk mengajak desa segera untuk membuat BUMDes, walaupun dalam konteks pembuatan BUMDes ya harus didampingi dengan benar bahwa bikin BUMDesnya yang benar seperti ini, ada prosesnya, ada pelatih, ada perencanaan bisnisnya dan seterusnya. Kira-kira itu Mbak Lurah. Jadi ya risiko ketika teman-teman tidak mendirikan ya atau mendirikan tapi tidak segera mendaftarkan ke badan hukum ya silahkan saja, punya konsekuensinya pasti. Kalau ada program-program yang harus dengan badan hukum, maka dia pasti tidak akan masuk untuk di wilayah itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau untuk yang lontaran dari Mbak Parti tadi, kita sama-sama paham bahwa ada aturan-aturan yang mengikuti dana desa, mulai dari prioritas penggunaan anggaran, kemudian ada juga program-program wajib karena COVID ini, itu memang harus dipenuhi. Nah ini mungkin bagian yang kemudian tetap harus dipatuhi, tidak kemudian berorientasi kepada BUMDes dan mengabaikan wajib-wajib yang lain yang mengikuti dari dana desa. Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2020, maka sebenarnya kewenangan desa sudah sangat terbatas untuk masalah penggunaan dana desa. Bahkan di dalam undang-undang itu juga jelas
bahwa pasal terkait dengan dana desa itu otomatis tidak berlaku ketika Undang-Undang Nomor 2 2020 ini diberlakukan. Tinggal nanti menunggu ketika ada proses untuk kita dinyatakan sudah tidak punya gangguan dari COVID dan sudah tidak dalam program pemulihan ekonomi karena dampak COVID. Jadi mungkin reasonnya hari ini Perpres 104 itu mungkin kita bisa menyampaikan ini kan COVID-nya sudah nggak ada dan seterusnya, tetapi kan penanggulangan dampak pemulihan ekonomi karena COVID ini yang sedang dilakukan sehingga ada 104. Dan ruang untuk bagian-bagian yang kemarin sempat diprotes oleh teman-teman kepala desa kemarin juga Gus Menteri juga sudah menyampaikan ada celah ruang yang kemudian kalau memang tidak bisa memenuhi 40% harus bagaimana dan seterusnya. Saya pikir sampai di sini waktu kita sudah di penghujung acara kita. Bang Kamal mohon maaf mungkin karena waktu kita sudah di penghujung acara jadi atau karena ini sudah kurang 2 menit dan secara konten memang ini mestinya Gus Ivan yang bisa menyampaikan tentang bagaimana kita menyongsong badan hukum baru badan usaha milik desa. Sampai di sini kerabat desa, terima kasih yang sudah berpartisipasi dan mohon maaf Gus Ivan tidak bisa bergabung, tetapi saya yakin ini bagian dari ruang-ruang diskusi kita untuk semakin menguatkan pemahaman dan informasi update dari kebijakan-kebijakan yang ada tentang desa dari Kementerian Desa PDTT. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan selalu ada di Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi di Sarapan SDGs Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selupis kuntur baris. Salam SDGs Desa. Salam Desaisme. Terima kasih. Autulang Tio dari Dalan Bayu Simalungun, Sumatera Utara, Indonesia. Halo Umbu, Rambu, Ina dan Ama. Saya Michael dan saya dari Wengapu. Sampurasun, perkenalkan nami Abdi Nadia Arindita di Desa Benteng, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sampurasun, punten sadayana Akang Teteh. Perkenalkan nami Abdi Teh Rijal. Abdi Teh di Desa Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ada 74.953 desa di Indonesia. Tapi masih banyak anak muda yang tidak melihat potensi desanya dan tidak bangga dengan desa. Desa adalah rumah. Dan kita memulai semua karya kita dari desa. Nah, Indonesia teh peryogi leuwih seueur deui anak-anak muda anu kreatif. Pokona mah anu tiasa majukeun desa-desa di era digital ayeuna. Kunaon cing nih kupingkeun sakedap. Soalna Indonesia teh moal katingali lamun ngan aya hiji bulan anu caang di luhur. Tapi Indonesia teh bakal leuwih megah, leuwih katingali deui lamun aya 1000 bintang anu caang di luhurna. Ayo dukung kami dalam memberi perubahan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Caranya tinggal Akang Teteh mengikuti gerakan Ovoy. Bantu kami untuk menjalankan misi ini, membangun desa melalui gerakan One Village, One YouTuber. Bersama Ovoy, kita akan memberi perubahan bagi masa kini dan masa depan. Mari memulai gerakan besar melalui kreativitas pemuda untuk desa. Ovoy, dari desa untuk Indonesia. Hai teman-teman kreator, kita ucapkan selamat untuk 300 peserta yang berhasil lolos di gerakan One Village, One YouTuber. Silahkan periksa email kamu untuk memastikan bahwa kamu telah lolos di gerakan Ovoy dan kita akan memberikan konfirmasi melalui email dan teman-teman akan mendapatkan link kepesertaan untuk masuk ke Telegram sebagai peserta One Village, One YouTuber. Buat kamu yang belum lolos dan mungkin kamu ketinggalan, jangan khawatir karena masa pendaftaran akan kita perpanjang sampai tanggal 20 Desember 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi, silahkan daftarkan diri kamu di ovoy.geti.id sekarang.
Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.